Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupdate data MySAP BKN, MySAPK BKN. Nah, di sini ada poin yang utama ya, yaitu riwayat ubah profil. Nah, di sini gambarnya seperti ini ya. Nah, sebelum merubah riwayat ubah profil, kita harus memverifikasi unit tempat kerja kita ya. Dipilih dulu, nanti selanjutnya untuk praktek, ini sementara untuk manual terlebih dahulu. Nah, di sini ada foto profil. Nah, foto profil itu harus disediakan ya. Ini yang harus disediakan untuk update MySAPK BKN. Kemudian ada nama, kemudian ada NIP, satuan kerja, nomor telepon, nomor handphone, email dinas pribadi, kemudian ada email pribadi. Nah, ini ditandai warna merah, itu artinya MySAPK sudah mengupdate data kita ya. Artinya tidak harus diisi oleh kita, yang harus diisi itu adalah foto profil, nomor telepon, nomor handphone, dan email pribadi saat merubah profil. Nah, ini yang dimasukkan datanya ya. Nah, kemudian untuk data pendukung di profil yang dimasukkan itu ada nomor NIK, kemudian nomor kakak, kemudian ada agama. Nah, untuk yang warna merah sekali lagi itu sudah terisi di MySAPK BKN-nya. Nah, selanjutnya di sini ada nomor akta kelahiran, kemudian NPWP, tanggal NPWP. Nanti file ini saya share ya di deskripsi YouTube-nya ya. Kemudian ada nomor BPJS, Karis, kemudian ada taspen, tanggal taspen, kemudian ada tapera. Nah, ini ada kantor pembayaran gaji, kita warna merah berarti tidak harus diisi ya. Kemudian yang terakhir di profil itu ada kelas jabatan. Nah, itu untuk profil ya, merubah profil. Selanjutnya riwayat pangkat atau golongan. Nah, di sini warnanya merah itu artinya belum selesai. Nah, apa saja yang harus dimasukkan? Nah, ini yang dimasukkan datanya itu adalah golongan, kemudian jenis kenaikan pangkat, kemudian masa kerja golongan atau tahunnya, di sini berapa tahun, dan di bawahnya itu berapa bulan. Nah, untuk yang warna merah itu sudah terisi secara otomatis di MySAPK BKN-nya. Kemudian nomor surat keputusannya berapa, tanggal surat keputusannya berapa, kemudian nomor praktek BKN-nya ya, jangan lupa untuk diisinya. Nah, untuk yang diuploadnya di sini SK kenaikan pangkat ya, yang ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada riwayat pendidikan. Nah, ini ya. Riwayat pendidikan, data yang dimasukkan itu adalah tingkat pendidikannya. Ini digunakan yang terakhir ya. Pendidikan terakhir. Ini untuk pendidikannya apa? Misalnya pendidikan matematika ataupun yang lainnya. Nah, untuk nama universitas silakan diisi. Kemudian tahun lulusnya berapa? Tanggal lulusnya berapa? Kemudian nomor ijazah, gelar depan itu jika ada dituliskan, kemudian gelar belakang kalau tidak ada dikosongkan saja ya. Ini untuk memasukkan data riwayat pendidikan. Apa yang diuploadnya? Nah, yang diuploadnya itu adalah ini jasa terakhir. Ini yang asli ya, yang disediakan yang asli di scan, kemudian ada transkrip nilai. Kemudian yang ketiga ada pejabat pemberi gelar. Nah, ini opsional ya, boleh diupload atau tidak. Nah, yang wajib diupload ini yang ya, yang dua. Oke, poin selanjutnya yaitu tentang riwayat jabatan. Di riwayat jabatan yang dimasukkan datanya itu adalah jenis jabatan, kemudian instansi dan satuan kerja itu sudah terisi secara otomatis. Kemudian ada UNOR, unit organisasi. Kemudian ada jabatan fungsional umum, ada TMT jabatan, ada pelantikan, nomor surat
keputusan, tanggal surat keputusan. Nah, yang diupload itu adalah SK jabatan ya, yang diuploadnya itu adalah SK jabatan. Nah, kemudian ini ada riwayat peninjauan masa kerja. Saya ngambil contohnya yang sudah warna merah, yang sudah warna hijau karena saya belum pernah ada peninjauan masa kerja. Nah, yang dimasukkan datanya itu adalah jenis PMK, instansi atau perusahaan, kemudian tanggal awalnya, tanggal akhir, kemudian nomor SK. Nah, selanjutnya untuk yang diuploadnya itu adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Nah, selanjutnya riwayat CPNS atau PNS. Nah, data yang dimasukkan di sini yaitu adalah status kepegawaian, nomor surat keputusan CPNS, tanggal surat keputusan CPNS, TMT CPNS, kemudian nama jabatan yang mengangkat CPNS, kemudian nomor surat keputusan PNS, TMT PNS-nya, kemudian ada STTPL di sini prajabatan ya atau latsar untuk sekarang. Kemudian tanggalnya juga harus ada. Nah, jangan lupa ini kalau sudah melaksanakan latsar harus ada surat pernyataan melaksanakan tugas ya di satuan kerjanya masing-masing. Kemudian tanggal suratnya berapa untuk nomor pertek C2TH. Ini silakan kalau tahu diisi, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa ya, dikosongkan yang ini. Nah, selanjutnya untuk nomor surat dokter, ini pas saat MCU pertama PNS ya. Nah, ini bisa dilihat di SK PNS sudah ada. Nah, berikut dengan yang ini ya, sudah ada di SK PNS-nya. Nah, kemudian tanggal dokternya juga sudah ada. Nah, untuk karpeg yang sudah punya dituliskan, kalau yang belum dikosongkan juga boleh. Nah, yang diupload itu ada 3 poin, yaitu SKCPNS, kemudian SKPNS, dan yang terakhir SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas ini opsional ya. Kemudian untuk riwayat diklat. Nah, di sini yang dimasukkan itu adalah jenis diklatnya yang dipilih ya. Ini ada workshop, kemudian ada fungsional, dan lain-lain ya. Nah, ini nama diklatnya apa, institusi penyelenggaranya apa, nomor sertifikatnya, tahun diklat, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi jam. Ya, yang diupload yaitu sertifikat diklat. Nah, untuk riwayat keluarga, ini selanjutnya riwayat keluarga. Yang pertama itu ada mengisi orang tua ya. Nah, di sini untuk status orang tua pekerjaannya dipilih ya antara PNS atau non PNS. Nah, kategori ini untuk nama ditulis, kemudian tempat tanggal lahir, jenis dokumennya apa, dipilihannya itu adalah KTP atau KIA. Nomor dokumennya di sini itu nomor kakak atau nomor NIK juga boleh ya. Nah, di sini untuk alamat silahkan diisi. Kemudian nomor HP, nomor telepon, email, jenis kelamin, agama, status hidup. Nah, di sini status hidup. Jika di sini memilihnya meninggal, otomatis tanggal meninggal harus ada ya. Kalau memilihnya di sini hidup, otomatis ininya tidak ada ya. Kemudian status pernikahan. Ya, tinggal dipilih ya, ini option. Selanjutnya untuk pasangan. Nah, pasangan itu mengisi yang pertama itu misalnya suami, istri keberapa. Nah, kemudian isi sama dengan yang orang tua. Seperti ini ya, ada nama, tempat tanggal lahir, sampai dengan ini ya, sama seperti dengan orang tua untuk mengisi pasangan juga. Nah, yang terakhir itu bedanya itu ada di nomor akta nikah, berarti yang diupload itu adalah surat nikah ya. Nah, kemudian untuk anak juga sama ya. Di sini nama orang tuanya siapa? Kalau sudah mengisi pasangan, otomatis nama orang tuanya sudah tertera ya. Kemudian status anaknya,
kemudian nomor akta lahir. Nah, di sini yang membedakannya itu adalah nomor akta lahir, sama seperti yang di atas mengisinya. Ada nama, tanggal lahir, jenis dokumen. Nah, dan yang dimasukkan itu adalah nomor akta lahir, dan yang diuploadnya ini ada kartu keluarga orang tua, surat nikah, kemudian akte lahir. Ya, ini untuk orang tua, ini untuk pasangan, kemudian ini untuk anak. Kemudian selanjutnya untuk riwayat SKP. Nah, di sini yang dimasukkan itu adalah dua tahun ya, SKP 2019 dan SKP 2020. Nah, ini dipilih dulu tahunnya, kemudian jenis jabatannya apa, nilai SKP-nya berapa. Sudah ada ya di SKP yang sudah dibuat di sebelumnya di menu Excel ya. Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kemudian kerjasama. Nah, ini untuk nilai prestasi kerjanya otomatis rata-rata dari yang ditulis ini ya. Data penilai, statusnya di sini PNS atau non PNS. Kalau menuliskan PNS otomatis harus ada NIP. Kalau non PNS itu harus ada NIP. Kemudian namanya siapa, jabatannya apa, kemudian tempat kerjanya atau honornya apa, kemudian di sini golongannya, TMT golongannya. Kalau misalnya tidak tahu TMT golongan penilai, dikosongkan juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya untuk data atasan penilai. Nah, di sini sama seperti yang atas, yaitu data penilai. Statusnya PNS non PNS. Yang dimasukkan sama seperti yang di atas, harus ada nama, jabatan, tempat kerja, golongan, dan TMT-nya. Nah, yang diupload itu adalah SKP 2019 dan SKP 2020. Nah, kemudian riwayat penghargaan selanjutnya. Yang dimasukkan itu adalah jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, tanggal SK. Untuk yang diuploadnya yaitu SK penghargaan. Kalau pernah mendapatkan penghargaan seperti penghargaan di Kabupati ataupun yang lainnya ya. Selanjutnya untuk riwayat organisasi, yang dimasukkan itu nama organisasi, jabatan dalam organisasi, anggota, ketua atau apapun itu dituliskan, kemudian nomor anggotanya, tanggal bergabung, tanggal selesainya, yang diupload SK organisasi. Nah, untuk riwayat CLTN, ini cuti di luar tanggungan negara ya. Yang dimasukkan itu jenis CTLN-nya apa, cuti apa, nomor surat keputusan, mulai cutinya, tanggal selesai. Nah, yang diupload itu adalah surat keputusan penetapan CLTN. Itu yang diupload. Dari 12 poin tersebut, yang harus disediakan berikut data-datanya ya. Nah, dipersiapkan dulu data-datanya, data yang harus diuploadnya. Ini secara manual ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke praktek ya.